walau suka tabur bagi Tuhan. Shalom, lalang di antara gandum, itulah tema refleksi kita di hari ini. Injil Matius pasal 13. Saya baca satu ayat di ayat yang ke-26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Di pasal 13 Injil Matius ini berisikan 7 perikop. 6 diantaranya adalah pengajaran Tuhan Yesus dengan menggunakan perumpamaan. Satu perikop terakhir adalah narasi tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Hari ini, di hari Kamis ini, di hari di mana kita bergumul bersama di masa pandemik ini, saya mengajak saudara untuk kita bergumul, kita berefleksi kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa poin refleksi yang hendak saya sampaikan saat ini. Yang pertama, apa artinya ladang? Apa artinya gandum? Apa artinya lalang? Di ayat yang ke-38, Tuhan Yesus memberikan penjelasannya di sana. Yang pertama, lalang itu adalah dunia. Gandum itu adalah anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan. Lalang itu adalah anak-anak setan, anak-anak si jahat. Jadi kalau dikatakan ada lalang di antara gandum, artinya ada orang-orang tidak percaya di kalangan orang-orang percaya. Ada anak-anak setan dalam perkumpulan anak-anak Tuhan. Poin refleksi yang kedua adalah gandum itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi ada yang menyebabkan gandum itu tumbuh. Di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus juga berkata di sana, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Artinya, Tuhan Yesuslah yang menyebabkan benih baik itu tumbuh. Saya dan saudara ada karena Tuhan Yesus yang menyebabkan benih baik itu tumbuh. Kita adalah gandum-gandum yang berbulir bagi Tuhan. Poin refleksi yang ketiga adalah di ayat yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Poinnya di sini adalah iblis atau setan tidak buka lokasi baru, tidak buka ladang baru, tetapi dia taruh ilalang itu di antara gandum. Dia taruh anak-anak setan di antara anak-anak Tuhan. Dia titip si jahat itu di antara kita. Kalau dalam narasi Alkitab bahwa dalam 12 murid Tuhan Yesus itu ada satu anak setan dititip di situ. Artinya bahwa setan itu ada di mana-mana. Padahal jabatan mereka itu rasul, tapi setan berani titip anaknya di situ. Saya terlalu yakin bahwa di kalangan kita orang percaya, apalagi di kalangan hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil, para pendeta, pasti ada anak setan juga dititip di situ. Bagaimana dengan di kalangan jemaat Tuhan, di kalangan majelis jemaat? Saya juga yakin ada ilalang-ilalang pengganggu dititip di situ untuk mengacaukan persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat dalam ayat yang tadi disampaikan di ayat yang ke-25 tadi, bahwa iblis itu ketika dia tabur langsung dia pergi. Karena iblis tahu kejahatan, dosa itu ditabur saja, tidak perlu dirawat, pasti akan bertumbuh subur. Tetapi kalau kebenaran, sesuatu yang dari Tuhan itu butuh dirawat. Kalau tidak dirawat, dia akan mati. Karena ilalang-ilalang pengganggu ini begitu kuat mengganggunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Membuktikan bahwa kita bukan ilalang. Kita adalah gandum-gandum yang siap berbulir, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kita adalah gandum-gandum yang tidak kemudian diikat dan dibuang ke dalam api, tetapi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbungnya, ditaruh di dalam rumah Bapa yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kamu orang Kristen sejati, yang pada akhir zaman nanti
Matius 13 ayat yang ke-43 berkata, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Bawa berkasnya